Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Taufikur Rahman di channel School Tech Info. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya membuat formulir di dalam ataupun menggunakan HTML. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya formulir merupakan tempat penginputan data sebelum diproses oleh sistem. Nah, jadi salah satu contohnya adalah form login, form comment, form data user, dan lain sebagainya. Pastinya teman-teman semua pernah menggunakan formulir ya, baik itu formulir dalam lembaran kertas yang pernah teman-teman temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika teman-teman mendaftar masuk ke sekolah ataupun masuk ke perguruan tinggi, pasti teman-teman semua pernah mengisi sebuah lembaran formulir, baik itu bersifat offline ataupun online. Ada beberapa contoh form ya yang yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti form login, ya baik itu login melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, atau mengisi data secara online. Mungkin guru teman-teman ataupun dosen teman-teman sekalian pernah mengirimkan suatu form uh, melalui Google Form ya, mengisi suatu data penting yang harus diisi melalui Google Formulir. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam membangun sebuah form dibutuhkan beberapa tag ya. Di antaranya ada tag input yang digunakan untuk uh, membuat suatu inputan ya. Jadi tag input di sini terdapat adanya atribut yang digunakan untuk membuat sebuah form. Nah, jadi diantaranya ada password ya. Jadi inputan dengan type password ini biasa digunakan untuk membuat suatu form login. Nah, ya di mana di form login itu biasa terdapat username dan password. Nah, pada password itu digunakanlah type password. Kenapa? Karena password itu merupakan suatu enkripsi ya. Jadi tidak boleh terlihat. Nah, ketika kita menggunakan ini, maka data yang kita inputkan akan berubah menjadi kode bintang. Nah, kemudian ada lagi namanya inputan berupa teks. Nah, biasanya kita gunakan untuk membuat suatu biodata ya. Misalnya menambahkan nama, kemudian menambahkan seperti password tadi, nah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang namanya radio button. Nah, radio button ini biasanya di dalam membuat formulir itu digunakan untuk menambahkan jenis kelamin. Jadi radio button ini bentuknya seperti lingkaran kecil yang dipilih untuk memilih jenis kelamin. Nah, selanjutnya ada type checkbox ya, checkbox. Nah, checkbox ini bisa kita gunakan untuk memilih suatu pilihan, misalnya jenis makannya apa, ataupun nama sayuran, misalnya seperti apa, bayam, wortel. Jadi checkbox ini berupa checklist ya. Jadi pilihan kita men-checklist di mana akan kita pilih dalam suatu formulir. Nah, kemudian ada lagi namanya inputan dengan type submit. Ya, jadi submit ini adalah suatu proses untuk memproses keseluruhan dari formulir tadi. Nah, jadi kalau kita membuat suatu formulir menggunakan HTML, nah itu nanti dapat eh, kita hubungkan dengan bahasa pemrograman yaitu seperti PHP supaya data yang kita isikan di dalam formulir itu dapat tersimpan di dalam database. Nah, jadi dibutuhkan namanya nanti metode get ya, untuk supaya data itu bisa tersimpan ke dalam database. Maka untuk mengeksekusinya dibutuhkanlah submit ya, button ya. Submit ini merupakan suatu button sebenarnya. Nah, baiklah, saya akan mencoba untuk mempraktekkan ya mengenai tag yang ada di dalam mengenai tag input ya dengan berbagai jenis tag-nya.
Nah, silakan teman-teman semua buka lembaran kerja dari Sublime Text 3. Nah, bagi yang menggunakan smartphone, silakan menyesuaikan. Oke, langsung saja buat halaman kerja baru dengan tombol shortcut pada keyboardnya Ctrl+N ataupun File, Edit New File ya. Nah, sebelum teman-teman mengetikkan kode HTML-nya, silakan teman-teman simpan terlebih dahulu, ya, Ctrl S saja, dan beri namanya form.html. Kemudian silakan di save. Nah, langsung saja ketikkan kode HTML-nya, kemudian tab. Nah, teman-teman bisa menambahkan namanya, membuat pada titelnya, membuat form. Lihat. Nah, untuk dalam membuat suatu formulir ataupun form, teman-teman harus menambahkan namanya tag form. Kemudian tab, enter saja. Nah, kita akan mencoba untuk membuat form dengan tag input yang pertama ya. Misalnya di sini saya akan contohkan input dengan type text. Ya. Input sini nama, input person, input ya, type-nya text. Oke, silakan disimpan. Nah, kita akan mencoba melihat hasil dari inputan dengan type text ini. Silakan teman-teman klik kanan pada lembar kerja Sublime Text 3-nya, kemudian open in browser. Nah, ini adalah contoh dari tag input dengan type text. Nah, kita coba lagi dengan tag input dengan type password. Nah, caranya sama seperti ini aja. Nah, kita ketikkan misalnya password input, kita tap aja dan pilih tipe-nya adalah password. Nah, kemudian reload saja pada halaman kerja pada browser teman-teman masing. Nah, maka akan muncul password. Nah, perhatikan teman-teman, karena ini kan seharusnya kan formulir itu dia harus rapi ke bawah. Nah, ini malah ke samping. Lalu bagaimana caranya supaya password ini turun ke bawah? Nah, teman-teman cukup menambahkan di ujung, di akhiran, di akhir pada nama dengan menambahkan BR. Ya. BR ini fungsi untuk membuat baris baru ya, tag BR. Nah, kemudian teman-teman reload ya. Nah, maka akan password tadi akan ke bawah. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk membuat inputan berupa radio. Radio button biasanya kita gunakan untuk membuat formulir untuk data jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin. Nah, silakan buatkan inputannya, tag input. Kemudian tipenya adalah radio. Ya. Dan di sini silakan teman-teman buatkan namanya JK. Namanya JK. Jenis misalnya laki. Sorry, di sini juga laki-laki ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa menambahkan kembali inputan tag input ya. TP-nya juga radio masih sama. Perempuan. Silahkan disimpan. Kemudian
Silakan teman-teman kembali reload, maka data jenis kelamin akan secara otomatis ke bawah, ter-enter ke bawah. Nah, selanjutnya adalah saya akan membuatkan inputan dengan type checkbox, ya, dengan inputan checkbox. Nah, langsung saja teman-teman berikan seperti ini, checkbox, misalnya hobi, ya, hobi. Buatkan inputannya, kemudian tipe adalah checkbox, ya. Kemudian namanya misalnya hobinya sepak bola. Sepak bola. Kemudian hobinya satu lagi checkbox. Kemudian badminton saja. Kita buat lagi satu lagi checkboxnya. Misalnya takraw hobinya. Takraw. Silakan teman-teman simpan, ya. Kemudian buka browsernya dan lakukan reload. Nah, akan muncul pilihan checkbox. Nah, jangan lupa ya kasih BR di akhir dari data jenis kelamin. Di sini ya, BR. Nah, reload lagi. Nah, maka secara otomatis dari data hobi akan ter-enter ke bawah. Dan yang terakhir adalah inputan berupa submit. Ya, saya input tagnya adalah submit. Kemudian kita tambahkan satu lagi atribut dengan nama value dan tambahkan proses. Karena saat ini digunakan untuk proses data yang ada dalam form. Kemudian silakan simpan dan buka browser teman-teman sekalian dan reload. Maka muncul berupa button group dengan nama proses. Jangan lupa tambahkan tag BR di akhir dari data hobi. Nah, prosesnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke text area. Nah, text area ini adalah teks yang soal fungsi dan inputan. Jadi teks dapat isikan yang lebih banyak teks di dalamnya. Jadi jumlah karakternya lebih banyak dibandingkan dengan teks input. Jadi fungsinya sama dengan teks input, cuman teks area ini lebih banyak karakter yang bisa diisi di dalamnya. Ya, tagnya adalah bisa dituliskan dengan teks area, ya, dan input lagi dengan teks area. Nah, teks area ini bisa digunakan untuk menambahkan data berupa alamat. Nah, semuanya kita contohkan ya. Nah, jadi sedangkan teman-teman tambahkan setelah data hobi ya. Misalnya kita ingin menambahkan data alamat misalnya. Ya, data alamat misalnya. Alamat text area. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan teman-teman reload lagi. Nah, seperti ini ya. Maka akan muncul alamat dengan tag text area. Ya, jangan lupa ya, BR ya. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat satu tag
select yang merupakan tag yang digunakan untuk user memilih data yang sudah disediakan. Jadi tagnya adalah select ya. Dan di dalam select itu terdapat berbagai option. Nah, misalnya gini, di suatu form kita membuatkan suatu pilihan daerah asal misalnya. Jadi daerah satu bisa berupa kota ataupun provinsi. Nah, jadi kita akan mencoba pada contoh yang saya sudah buatkan ini menambahkan data berupa asal kota, ya, kota asal. Tambahkan select ya, select seperti itu ya, select. Nah, kota asal ini bisa kita ya, select, kemudian kita bisa namakan option ya, optionnya apa, misalnya kota asal, tambahkan option lagi, misalnya Pekanbaru, Jakarta, Padang, bisa seperti itu ya. Nah, jangan lupa tag BR ya. Nah, kemudian silakan teman-teman buka kembali browsernya dan lakukan reload. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, kota asalnya. Nah, ini adalah contoh dari penerapan dari tag select. Nah, di sini sepertinya tadi, oh salah nih ya, di sini ya tag BR ya. Nah, coba reload lagi ya. Nah, seperti itu ya. Akan muncul pilihan kota asal, yaitu Pekanbaru, Jakarta, dan Padang. Nah, perhatikan teman-teman semua, bahwasanya form kita ini belum rapi. Ya, jadi masih berantakan seperti ini ya. Lalu bagaimana cara kita bisa merapikannya? Nah, jadi dalam HTML itu kita dapat memanfaatkan tag table untuk merapikan data ini. Jadi kita akan membuat table form ini menjadi 2 kolom. Jadi setelah tag form, silakan teman-teman tambahkan tag table ya. Nah, dan ditutup dengan tag table lagi. Ya. Tag table itu ya. Nah, kemudian di dalam tag table kan ada namanya kolom dan baris ya. Ada TR dan TB. Nah, silakan teman-teman seperti ini. Silakan enter aja. Jadi ada TD ya. Ya, ada kolomnya. Silakan teman-teman tambahkan, masukkan, pindahkan nama ini ya. Nama. Nah, kita akan memindahkan semua tag ini ke dalam kolom. Nah, jadi kita nggak perlu lagi tag BR lagi, karena secara otomatis semua data yang ada di form itu akan rapi. Kemudian kita buka lagi tag TR. Ya lupa ya, jadi dua ya. Sorry. Salah. TD. Mau di password ya. Password. TD. Kemudian pastikan. Ini hapus saja.
Kita buat lagi TR-nya. TD. Kita pastikan kita buat gede lagi. Nah, kita copy, dulu kita cut aja, Ctrl X ya. Pastikan kita buat gede lagi, TR lagi, TD, hobi, TD lagi. Kita pastikan kita buat TR lagi, TD, Ctrl X saja, di-cut aja ya. TD, kota asal, kemudian TR lagi, TD, alamat, di-cut aja, pastikan. Nah, satu lagi TR. Nah, sedangkan teman-teman simpan. Nah, sedangkan teman-teman buka browsernya dan lakukan reload. Nah, seperti ini ya. Oh, sorry ya. Seperti ada yang salah. Oh, ini kurang ya. Select. Ini salah ya. TD. TD lagi. Baru kita pastikan. Simpan. Dan buka browser teman-teman sekali lagi. Dan lakukan reload. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah rapi ya. Lumayan rapi lah. Reload lagi ya. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, formnya sudah rapi karena kita memanfaatkan tabel untuk merapikan form yang kita buat. Nah, jadi tabel itu kita membuat tabel menjadi dua kolom ya, jadi dua kolom dengan beberapa baris. Nah, mungkin itulah pembahasan untuk video pertemuan kali ini. Jika teman-teman yang masih kurang paham dengan materi pembelajaran pada video kali ini, silahkan berikan pertanyaan pada kolom komentar yang sudah tersedia. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Lebih dan kurang mohon maaf, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.